Shalom, saudara-saudari yang saya hormati. Hari-hari ini dunia dipenuhi oleh berita perang dan kekerasan. Di berbagai tempat di bumi, tanah menyerap darah manusia, bahkan darah anak-anak perempuan dan orang-orang yang tidak bersalah. Tanah yang seharusnya menjadi tempat manusia hidup dan bertumbuh, justru menjadi saksi bisu dari penderitaan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah Allah mendengar semua cerita itu? Jika kita melihat dimensi historisnya, kisah ini terjadi pada generasi pertama manusia setelah Adam dan Hawa. Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah seorang gembala. Keduanya datang kepada Allah membawa persembahan. Namun Alkitab mencatat bahwa Allah berkenan kepada Habel dan persembahannya, tetapi tidak kepada Alkitab mencatatnya bukan sekedar jenis persembahan, melainkan sikap hati di hadapan Allah. Ketika persembahannya tidak diterima, Kain menjadi marah dan iri hati. Kain tidak menguasai dosanya. Ia membawa Habel ke ladang dan membunuh adiknya itu sendiri. Itulah pembunuhan yang pertama sekali dalam sejarah manusia. Dan Allah berkata, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Pertanyaan ini membawa kita kepada dimensi eskatologis. Alkitab menunjukkan bahwa sejarah manusia tidak berjalan tanpa arah. Ketika darah manusia tertumpah, Allah mendengar. Ketika ketidakadilan terjadi, Allah melihat. Ini berarti bahwa suatu hari nanti Allah akan menegakkan keadilannya atas segala kekerasan manusia di bumi. Namun Alkitab juga memberikan pengharapan. Dalam Ibrani 12 ayat 24 disebutkan bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel berseru menuntut keadilan, tetapi darah Yesus berbicara tentang pengampunan dan pendamaian. Dengan ini, kita dapat simpulkan bahwa kekuatan itu bukan terletak dari kemampuan seseorang untuk membalas atau menuntut keadilan, tetapi justru dicatatkan darah Yesus berbicara lebih kuat. Maknanya, hendaklah kita menilai kekuatan kita dari seberapa besar kita mampu melepaskan pengampunan dan menjadi pendamai bagi semua orang, seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan kita, Kristus Yesus, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Karena itu penting bagi kita memandang orang lain seperti Tuhan Yesus telah mengasihi semua umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita melihat dunia hari-hari ini, kisah Kain dan Habel seperti terus berulang. Bangsa melawan bangsa, manusia melawan manusia. Tanah di berbagai tempat di dunia ini masih saja dipenuhi tumpahan darah manusia. Seolah-olah manusia terus mengulangi pertanyaan Kain, apakah aku penjaga saudaraku? Namun Alkitab menjawab dengan jelas, ya, manusia dipanggil untuk menjaga kehidupan sesamanya. Karena itu, ketika tanah dipenuhi darah, kita harus ingat satu hal, tidak satupun jeritan itu hilang dari pendengaran Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan suatu hari Allah akan menegakkan keadilannya. Kiranya kita tidak menjadi seperti Kain yang dikuasai oleh dosa, tetapi menjadi manusia yang menjaga kehidupan sesamanya. Sebab ketika tanah dipenuhi darah, jeritannya selalu sampai ke telinga Allah. Amin.